Zaman dulu tuh penuh dengan cinta, hormat, doa. Nah, saya minta doa dari anak-anak saya. Apakah saya mengetahui bahwa orang yang ngajar doanya dikabul? Nih rahasianya. Enggak. Yang saya tahu adalah kalau doanya orang-orang yang berdoa itu dilaksanakan di majelis ilmu pada saat dia menuntut ilmu, itulah dia sebaik-baiknya doa. Jadi saya minta sama yang lagi belajar, doain Ustadz, doain Ustadz, doain Ustadz. Jadi termasuk cara saya pakai cara itu. Mau beli rumah, mau beli motor nih, saya kumpulin murid-murid saya. Saya bilang, nanti malam Jumat ke rumah Ustadz ya. Pisang goreng ya Ustadz. Hari ini ada yang lain. Ini dong modal dong, jadi guru modal kan pengen didoain sama murid. Murid datang, kita sholat maghrib, isya, ngaji sebentar. Saya ajarin 1-2 ilmu, kemudian saya minta doa sama mereka. Doain Ustadz pengen punya motor. Betul. Nah, doa orang-orang yang belajar ya. Nah saat itu saya mengingat, bernostalgia, sampai sekarang alhamdulillah masih tetap saya lakukan apa? Saya mengajar dan juga belajar. Jadi saya belajar tetap. Saya belajar nyari guru jalan, belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini. Terus belajar. Gak pernah berhenti. Sampai sekarang gak pernah berhenti. Dan tidak ada aib buat saya belajar. Belajar apapun itu. Orang-orang mengira, Ustadz Yusuf tuh jago banget. Enggak, banyak kekurangannya. Karena itu, peluang saya buat belajar banyak banget. Kemarin alhamdulillah masuk 1 staf. Subhanallah, ternyata dia bukan cuma jago bahasa Inggrisnya, tapi dia jago bahasa Spanyolnya. Padahal doa saya di dalam sujud-sujud saya diantaranya adalah Allahumma ja'alni, ya Allah maja'alna jami'an min ahli lughah. Ayo lughah. Jadikan saya ya Allah ahli bahasa. Bahasa apa saja. Dari udah 1-2 tahun terakhir ini tuh saya doa terus pengen belajar bahasa-bahasa gitu. Subhanallah, kemudian pesantren seperti jadi pusat bahasa karena banyak orang-orang dari multi bahasa datang. Di antaranya satu orang Indonesia yang lama sekali mukim di sana, di Amerika sana, kemudian dia menjadi salah satu staf di kuliah online. Ternyata dia bisa bahasa Spanyol. Saya doa tuh sama Allah, ya Allah, gitu. Saya pengen bisa bahasa asing. Saya bilang suatu saat terjadi apa yang Allah tetapkan. Saya jadi seseorang misalkan di negeri ini yang punya amanah lain. Kan kalau keluar negeri saya nggak perlu penerjemah. Saya suruh penerjemah saya jalan-jalan aja. Ini duit nih, gua ngomong sendiri sama raja. Face to face, presiden sama presiden, gitu. Iya begitu, jadi nggak perlu penerjemah. Aneh ke Spanyol, ke Portugis, ke Belanda, kemana, gitu rencananya. Dari sekarang siap-siapnya. Begitu 2019 selesai, insya Allah mudah-mudahan. Ini ada yang bingung, apaan ya? Iya. Masih ETI 386 kali. Zaman dulu banget. Belajar itu doanya makbul, asli makbul. Siapa di sini yang masih pelajar SMP SMA? Subhanallah, banyak ya. Coba kamu bisa nggak ngeberangkatin orang tua kamu umroh? Gimana caranya? No. Lagi sini dek. Nih subhanallah nih. Siapa namanya? Setiadi Purnomo. Udah bayaran belum? Belum. Setiadi. Iya. Setiadi bisa nggak mergin umroh orang tua? Insya Allah. Gimana caranya? Dengan doa sama Allah. Tuh, betul. Doa sama Allah. Ini betul. Kalau dia 3 tahun berturut-turut, sekolah di mana kamu, say? SMA Negeri 1 Depok. Bogor.
Jakarta. Sleman. Kalau kamu Setiadi doa terus sama Allah supaya bisa mergin umroh orang tua, jadi juga orang tua umroh. Tersisa berapa tahun di SMA? 2 tahun. Lo gitu jangan naik dulu di. Biar agak lamaan gitu loh doanya. Di 2 tahun kamu doa terus doa. Ya supaya bisa ngeberkati orang tua umroh. Pasti bisa. Yakin gak di? Yakin? Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Ya silakan deh. Betul. Percaya nggak kalau dia tambahin lagi doanya? Lewat saya ya Allah. Kebukti itu. Ada weh jalannya. Misalkan Setiadi lagi jalan keserempet orang. Patah kakinya. Orang kasihan. Diangkat jadi anak. Emak bapaknya dihajiin. Ya cerita mah terserah gua aja gua yang cerita. Lu jalan dari mana saja. Di kalau gitu doanya yang lengkap, jangan bikin lengkap. Betul saudara. Saudara punya posisi sekarang mahasiswi. Jangan malas-malas berdoa. Apalagi saudara bukan asli Jogja, bukan asli Sleman, bukan asli yang sekitar sini. Berarti saudara itu 24 jam dalam keadaan menuntut ilmu dan di majelis ilmu 24 jam. Luar biasa itu. Mengapa orang-orang yang keluar negeri itu relatif lebih sukses? Pertama dari durasi perjalanan. Dia beda dihitung sama orang-orang yang terdekat. 1 jam nyampe pulang. Di rumah lain lagi, udah lain lagi. Hadisnya juga begitu. Dari rumah sampai ke tempat ilmu. Dari tempat ilmu sampai ke rumah lagi. Maka dia ketika meninggal dunia, dihitung syahid. Masalahnya meninggalnya di rumah. Malaikat nungguin. Wassalam. Kalau ente meninggal pada saat menuntut ilmu, luar biasa. Loh, kalau mahasiswa gimana? Meninggal di kos. Cakep. Tulis di pintu, ahlan wa sahlan ya Israel. Anytime ada 6 tuh. Betujuh sama saya. Loh, betul. Anda tetap dihitung gak pulang kan? Karena 24 jam ada di kota lain toh. Pada saat itu doa saudara betul-betul. Please, ketika saudara pun berbuat maksiat, dilemparnya pun betul-betul. Hati-hati juga. Ketika berbuat maksiat, dilemparnya pun betul-betul. Karena berganda-ganda terus. Seorang yang berdoa ketika dia memakai pakaian, pengen sekolah, kuliah, belajar, anything lah. Judulnya ilmu, nggak terbatas masalah kelas, lokal, kampus, enggak. Apa saja. Misalkan saudara seorang tukang sapu, arif sekali. Saudara pengen belajar sama dia tentang kehidupan. Itu pun sama nilainya, nuntut ilmu namanya. Nah ketika saudara mulai pakai pakaian, terus saudara bilang, ya Allah, saya pengen sekali kuliah S2 saya di Brisbane. Atau di Amerika, atau di Jerman, atau di manalah saya pengen di luar negeri ya Allah. Bandingkan dengan saudara berdoa di depan kampus. Bandingkan dengan saudara doa di dalam kelas. Itu makin ke tempat pusaran, itu energi doanya tuh makin kencang. Makin keren. Jadi kalau sudah mulai masuk ke gerbang sekolah, gerbang kemudian kampus, itu mestinya ente slow down. Ente pelan-pelan mestinya. Karena saat itu ente doa dulu. Kenapa ente harus datang sebelum guru datang? Supaya ada kesempatan berdoa. Supaya ada kesempatan berdoa. Doa itu luar biasa. Ente males, aneh males, kita males, pelajar-pelajar males. Sia-sia akhirnya tuh waktu.
Padahal ketika nuntut ilmu, bos doanya itu benar-benar dijabah betul sama Allah. Allah beri kedudukan ar-rasikhuna fil ilmi di sisinya. Indal malaikatil mukramin. Luar biasa, bos. Bahkan Allah nisbahkan satu ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Tapi ada syaratnya. Dia juga beriman. Darajat, beberapa derajat. Maka nuntut ilmu itu menjadi tidak terbatas itu. Nah, saya bernostalgia. Dua hal ini sepi dari kehidupan saya ketika saya menjadi pengusaha. Ketika saya jadi pengusaha kecil, rentang waktu kira-kira 93, 94, 95, 96, 97, saya disibukkan sama kegiatan-kegiatan yang jauh dari urusan sholat berjamaah, masjid, Quran, sholat duha, sholat malam, jauh juga dari urusan nuntut ilmu dan mengajarkannya jauh. Lah aneh ketika kemudian saya mengambil posisi menuntut ilmu dan mengajarkannya, mengajar dan menuntut ilmu, ternyata posisi saya naik lagi. Sesuatu yang enggak aneh karena ya saya tahu ilmunya atas izin Allah. Jadi saya mencari ilmu, saya duduk lagi, dengerin lagi, belajar lagi, ngajar lagi. Terus di rumah saya buka-buka Quran, buka-buka hadis, buka-buka fikih, buka terus. Akhirnya buahnya buku. Jadi nulis buku, ngajar, bos, naiknya luar biasa. Nah, yang membedakan lagi saya dengan yang lain atas izin Allah, saya berdoa. Orang lain nih pulang nutut ilmu, pulang aja udah, saya emang enggak. Begini dulu. Doa dulu. Oh ya Allah, ya Allah. Dirasa cukup, saya jalan. Dirasa cukup, saya jalan. Jadi imam ngajar atau imam belajar, baik itu ngajar maupun itu belajar, before, in, and after, doa terus. Guru meleng dikit, doa. Iya bener. Bolehnya itu ketawa. Pokoknya begitu guru meleng, sebentar ya, saya mau ke dekan sebentar. Yang lain pada, saya mau ngomong sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan saya merasakan hasilnya sekarang. Tuhan subhanallah. Amal soleh itu beda bos dengan buah-buahan. Amal soleh itu langsung berbuah. Kalau biji-bijian dari buah-buahan atau tanam-tanaman, ente perlu waktu. Tapi kalau namanya amal soleh, baru niat udah berbuah. Baru niat nih, ya Allah saya besok mau kuliah, tapi malam ini saya pengen makan enak. Kirimin dong biar enak nih besok. Belum jajal pasti, makanya ketawa. Jajal coba, jajal. Nggak dikasih sama Allah, tuman. Nggak mungkin nggak dikasih, dia yang punya kok. Asal ente bener mintanya dikasih. Ya jangan cuma timbang makan enak. Ente minta warungnya, dikasih betul. Ya Allah tuh, Allah luar biasa. Subhanallah. Ada satu warung di pinggir IAIN, di balik tembok zaman dulu saya kuliah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah saya nggak mau bayar tuh di situ, nggak mau bayar. Saya lagi nuntut ilmu, tanggung dong makannya. Iya kan situ nggak berdoa, kan nggak minta tanggungan makan, nggak minta tanggungan transportasi. Lah saya minta tanggungan. Alhamdulillah Ji, alhamdulillah ada aja jalan. Ada aja teman yang bayarin apa segala macam, nggak ada teman catet. Ente nyatet bayar kan, aneh mah kagak, dihapus. Kita mau bayar. Ibu yang punya warung lihat, Man, ada catatan utang kamu sini. Jangan usah. Yang ini gimana? Enggak usah. Subhanallah. Apakah karena saya Yusuf Mansur belum jadi zaman itu, belum jadi. Mukanya masih sama muka yang lain. Sekarang rada beda nih.
Dulu sama aja bos. Kita berdiri depan Tanah Abang juga gak ada yang cium tangan, gak ada yang foto. Sama aja. Sama. Bener sama. Tapi kok bisa beda gitu loh. Bisa tuh warung Sunda, warung Padang, segala rupa nggak bayar. Minta itu resep rasa. Dan mintanya saya itu bukan cuman ya Allah saya pengen makan dulu. Nah, saya bilang ya Allah saya lagi nuntut ilmu. Masa kagak dikasih makan? Masa kalah sama departemen agama sih? Ih, tema sama Allah tuh ya more than friend. Lebih dari temen. Ngomongnya sop gitu. Apa? Mungkin gak sopan saya, tapi gak berjarak gitu loh. Karena gak berjarak ngomongnya tuh enak-enak aja gitu. Masa sih kalah sama departemen agama? Departemen agama kalau ikut pelatihan dapat tuh nasi kotak. Dia kan kita kuliah, masa gak dapet nih? Ngomong gitu loh sama Allah, enak bos. Susah kan kalau diterjemahin dulu bahasa Arab. Ya Allah, araftum wazira syu'un ad-diniyah. Masa sih apa bahasa ininya ya? Bahasa Arabnya. Kan susah mikir dulu gitu loh. Susah dia. Nah, langsung aja pakai bahasa Betokau. Dang 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 dang, selesai beres. Allah mengerti semua bahasa kan. Ini dia. Selesai sudah. Beres, rapi. Kita pulang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan tidak ada majelis ilmu kecuali kita kejar, baik yang formal maupun yang non formal. Karena disitulah energi pusaran doa di situ. Kejar. Kalau perlu ente nyusup ke satu kelas yang lain kalau nggak ada kelas. Sorry. Langsung duduk tengah. Ini siapa ini? Bentar doang gue pengen doa. Saya kalau sebagai guru bisa, Sat. Kalau saya sebagai guru bisa. Saya masuk ke kelas lain. Kelasnya si Mulyadi, kelasnya si Zainuddin. Betul saya masuk tuh. Mun, sorry Mun. Aneh masuk sebentar. Iya, ada apa, Sob? Minta didoain nih. Woi, langganan tuh. Ayo daminin. Itu. Mul temenannya. Sekarang dia ngelihat bedanya. Subhanallah. Ya tentu semua izin Allah. Dari mana saja, tapi saya yakin yang ini pun juga pengaruh ke episode saya sekarang ini. Pengaruh, subhanallah. Kalaupun pengajian kita ini dianggap selesai, esensinya sudah dapat. Itu dia esensinya. Jadi sekarang gagap gempita kalau belajar. Nah, lah, terus gimana kalau kemudian Anda butuh, gitu kan? Seperti saya butuh 24 jam, ya belajarnya jangan putus. Emang ngerjain PR bukan belajar? Kan belajar. Sebelum ngerjain, doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Habis ngerjain PR, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya terserah apa yang menjadi doanya. Misalkan ente ngelihat orang tua berantem, ente doa jadi anak. Ya Allah ganti nih bapak nih, kacau. Emak disakitin melulu nih. Ya terserah aja, doa ente yang doa kan. Allah akan memberikan yang terbaik. Yang diganti bukan fisiknya, tapi hati bapak diganti. Diganti. Subhanallah, tuh hebat. Orang tua kalau pengen minta doa dari anak, ya kalau pengen minta doa dari anak, ini saya berlaku juga nih sama Wirda nih. Beberapa waktu yang lalu lah, sekarang saya agak jauh lagi dari Wirda ya. Dulu kalau saya mau minta doa dari Wirda, apa yang saya lakukan? Saya kasih buku dulu. Kak, bismillah, baca. Apakah saya menyuruh dia baca? Bukan. Di tengah baca saya bilang, Kak, doain papa dong. Why? Kenapa? Tahu sekarang rahasianya? Karena orang yang menuntut ilmu, doanya dikabul Allah. Anak biasa sama anak senang nuntut ilmu beda.